melalui guru-guru kita. Di balik zikir, istighfar, salawat, itu ada cahaya-cahayanya. Yang mana kalau kita kada bertarik ini, kita kada dapat rahasia cahaya. Dan itu menjadi rahasia di dalam hati. Kamu udah rasa nyaman hati. Itu namanya rahasianya. Semakin kita bujur mengamalkan wirid tarekat Tijaniyah, semakin banyak karunia Allah itu. Dan itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Selama ini kita berwiridan di masjid itu tentram pada hati, merasakan nyaman gitu. Nah, kan kita di masjid itu kan wirid saja ya loh. Tapi kayak itu saja rasanya kan. Nah, melalui tarbiyahnya Sayyidina Syekh Tijaniyah radhiyallahu anhu kita diberi rahasianya. Jadi apa bedanya wiridan kita itu dengan wiridan di masjid? Itu kayak ini penjelasannya. Ketika kita zikir di masjid, itu namanya zikir hasanat, kebaikan. Dan itu sumbernya dari Rasulullah juga, daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi zikir kita ini yang kita baca ini zikir darajat, meningkatkan derajat dan kedudukan kita di sisi Allah. Makin kita dekat, makin kita dekat. Nah, ada rahasianya. Nah, bagaimana cara supaya mendapatkan rahasia ini? Ini ulun bacakan kan? Ini dari Buya langsung kan, kira-kira bisi bahasanya. Ulun bacakan, ulun ingatkan, barangkali kita lupa. Apa sih sesungguhnya menjadi inti dalam tarekat Tijaniyah? Hanya mending kita tuh tahu rahasianya ya. Amalan apakah? Dapat kita rahasianya. Nah, jadi ulun bacakan, dengarkan baik-baik, Bapak Ibu ya. Jadi wiridan kita ini mengandung Ismul A'zam. Ismul A'zam itu nama Allah yang agung. Yang mana Ismul A'zam ini adalah ilmu atau asma, nama-nama yang paling dicari para wali Allah. Ismul A'zam namanya itu. Bukan wali aja itu biasa mencari cari itu. Yang mana ketika dengan Ismul A'zam itu, ketika berdoa seketika dikabulkan Allah Ta'ala. Artinya tuh kayak orang tuh dapat kartu VIP-nya gitu nah. Nah, jadi itu kuncinya berangkas tuh kayak kunci. Nah, itu namanya Ismul A'zam contohnya. Yang khusus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini warisan kita tulah. Karena itu, nah ini niat. Kadang kita tuh bamalan bujur ya, bamalan hati kita ada bujur. Niat kita ada bujur masih. Apa sekarang tujuan kita beribadah ini? Entah sholat, entah puasa, entah berwirid, atau lain-lain. Karena itu beribadahlah kepada Allah dengan wirid ini Buya mengajari lagi. Dengan wirid ini secara benar, serta dengan adab yang elok dan keikhlasan yang paripurna. Ini khususnya juga yang bagi yang baru-baru. Siapa di sini yang hanya Ken berapa tahun? Ken? 9 tahun. Yang lain Ken 5 tahun. Dia mikir Allah Ta'ala itu memberi kan. Insya Allah semesta alam akan melayani Anda sehingga Anda akan tergolong yang diistimewakan oleh Allah. Nah ini kuncinya lah, kan yang pegang bujur-bujur. Beribadahlah dengan wirid ini dari Allah, oleh Allah dan menuju Allah. Jadi kuat dalam hati. Ini mungkin ada yang melajari atau mengingatkan atau tahu kan. Dan ulun, alhamdulillah ulun di Jawa itu awal. Ulun awal di Jawa. Dan satu-satunya orang yang melajari ini Buya jadi. Tidak ada lagi yang lain. Di kuncinya ini. Beribadahlah dengan wirid ini dari Allah, oleh Allah dan menuju Allah. Jadi kita bujur-bujur itu karena Allah Ta'ala tuh. Seperti itu bujur-bujur. Bukan dari nafsu, oleh nafsu dan untuk kepentingan nafsu. Jadi kita bujur itu bujur karena Allah Ta'ala. Kan kita bujur ini niat tapi ingat kadang-kadang akal baca aja ya lah. Dan di hati pun gak ada bujur karena masih tuh. Berarti anak menuju Allah itu bisa bengkok itu. Kelak engkau akan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan ini teruji oleh Syurun akhirnya setelah berkeliling itu mendapatkan pemahaman. Jadi kalau di Kalimantan lah khususnya di Banjarmasin itu, jika orang mengamalkan wirid ini dengan apa yang diajarkan begitu, rasa nyaman, hidup itu nyaman gitu nah, ringan. Cuman ada teman-teman lah di ulun di satu daerah, ulun kada sebut nama daerahnya. Ulun bertemu ikhwannya, bertemu muqaddamnya, dan itu sakit
batang hidupnya. Susah mukaddamnya, kesusahan hidupnya. Ikhwan yang kesusahan hidupnya. Karena apa? Ini beda derajatnya. Melenceng. Jadi ada di satu daerah, di lain di luar Pulau Kalimantan. Jadi si mukaddamnya ini buat cita-cita anak bisi jauhir. Jadi kita sama-sama aja. Ulah jauhir. Nanti kan ibarat kalau di sini kan belum ada wajar ya. Ada mukaddamnya kami dia, adanya saya kan. Kalau di sana tuh mukaddamnya ada, daerah kota besar metropolitan, berpuluh-puluh tahun anak membangun jauh itu lama. Padahal muridnya banyak. Mukaddamnya ada, gurunya ada. Kenapa? Karena kada dapat izin daripada Allah Ta'ala, ridha daripada Allah Ta'ala. Artinya kita bertarekat harus mencari guru yang bujur. Yang bujur-bujur sudah sampai usul kepada Allah Ta'ala. Artinya sini itu dekat kepada Allah Ta'ala. Iya. Itu penting. Kayak kita hendak kepada Tuhan, kan guru jalan barat. Kayak anak buah kami ini kan. Kita kan sini jalan barat. Nah itu. Nah jadi itu ingat sih jujurlah. Ini sudah intinya kuncinya itu disebutkan. Nah, kalau lanjutkan ini daripada karya tulis Buya juga ya Pak. Jadi salah satu hal yang penting dalam Thariqah Tijaniyah itu adalah syarat. Oh ini ada nih syarat, belum bacakan dulu syarat. Ini kita sambil mengingat lagi ya lah, supaya ingat. Mengulang lagi. Pendahuluan syarat-syarat terpenting pemegang Thariqah Tijaniyah. Syarat ini dimaksudkan adalah untuk kita mengamalkannya sebagai bentuk daripada tarbiyah pendidikan dari Syekh Tijani radhiyallahu anhu, supaya kita itu bujur dalam suluk berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi kadang sebagian ikhwan itu ada salah paham. Dikiranya Thariqah Tijaniyah ini wiridan aja. Ada. Ada lagi itu. Banyak lagi yang lainnya kalau dipelajari. Nah ini betullah. Satu, melazimkan sholat fardu dalam waktunya dengan memelihara syarat, rukun, dan segala adabnya yang sunnah-sunnah, utama sekali berjamaah. Nah, ini kan ilmu juga. Ini namanya tarbiyah, sudah situ mulai pendidikan. Artinya kita tuh sudah mulai berjalan menuju Allah dengan wirid ini, dengan sholat berjamaah, memenuhi. Misalnya kita tahunya baca bismillah, gawi bismillah. Semampu kita. Nah kadang orang zaman sekarang tuh kelirunya apa? Belajar ilmu banyak. Ilmunya udah dengan gawinya. Nah, bagi kita Tijaniyah itu amalkan ini, amalkanlah ini. Walaupun sedikit, tahunya huruf alif gawi. Tahunya huruf ba. Yang penting kita niat menggawi atau mengamalkannya itu karena Allah Ta'ala. Bukan karena nafsu. Kita berjalan, kita ini sudah jalan dibimbing oleh kita, guru kita, wali. Menuju kepada Allah. Gawi apa yang kita mampu? Apa yang kita tahu? Dan ketika kita menggawi, kan ada tambah Allah lagi ilmunya. Ada mungkin itu nyumpah jadi gawi. Ada tambahan kan? Allah Ta'ala tuh bisa dibantu kita menambahkan. Artinya si hamba ini bujur-bujur sudah. Kata aku nambah hijau gitu. Bahasanya ternyata. Tiga, tidak ziarah untuk minta madad rohani. Sebab syariah itu pada bapak. Cuman kalau dalam tarbiyah, kita ini sudah jadi murid di tarbiyah ini, sudah kita umpati sidin. Bagaimana cara sidin itu berjalan menuju Allah. Karena Syekh Tijani itu ibarat seorang manusia, sidin itu sudah menjalani perjalanan ilmu dan ibadah yang sempurna. Dari halus sidin belajar, anum umur 20-an jadi mufti. Sampai bertemu Rasulullah. Artinya sidin itu perjalanannya sempurna sebagai ulama. Dan inilah iman kita. Sampai Rasulullah itu menjadi guru sidin langsung. Artinya kan sampai puncak sudah ditinggal. Sudah ada lagi penghalang sidin lawan Nabi gitu. Nah itu. Baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Tetapi wajib memuliakan semua waliullah atau kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang lain. Jangan diremehkan. 4. Tidak mengumpulkan thariqah ini dengan thariqah yang lainnya. Nah, kebanyakan juga di zaman sekarang itu thariqah campur-campur. Ada thariqah ini, lalu nggak ada sebut nama lah. Ini misalnya ulun nih, ulama loh, guru di luar negeri lah. Ulun dapat thariqah ini dari sini. Thariqah ini dari sini. Lalu ulun gabung sama orang nih kan.
Belum ajarkan kepada murid. Jadi kalau ujar-ujar kayak apa? Tarbiyah para wali-wali besar yang digabung gitu. Ada kamu latih murid bisa melebihi harap pada gurunya. Kayak itu kalau gurunya ini para wali kutub ya kan. Ada murid karena menggabung beratan. Kamu ini kebanyakan. Jadi kita ini dijagakan Allah daripada itu semua. Dan semua amalan amaliyah yang kita lalui dalam tarekat ini itu semuanya sumbernya daripada Quran dan Sunnah. Wirid pagi dan sore itu ada ayatnya dari Quran. Bagi yang sudah bertafsir, nah, jadi amalkan sampai akhir hayat. Jangan pernah dilakukan. Ya kayak ini. Kenapa jangan dilakukan? Bukan masalah syarat. Jadi gini, orang itu hidup itu meninggalnya sesuai dengan apa yang digawinya dengan itu. Misalnya orangnya pawang ular, ya. Ular. Wah, hari-harinya berkawanan ular dengan. Kira-kira mati itu dapat ular juga ternyata. Nah, sama kita berzikir ini maksudnya adalah supaya ketika kita sakaratul maut itu mudah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Membiasakan ini mun kada dilatih itu berat. Nyaman kira-kira kalau kita sakaratul maut kan. Ajar anak kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hari-hari aku mengawinya. Nah, itu maksudnya tarbiyah ya. Menjagakan murid. Menjagakan murid sampai akhir hayat supaya si murid ini ingat kepada Allah yang menciptakannya, yang memberinya kehidupan, yang memberinya tangan, yang memberinya kaki, yang memberinya mata. Perasaan kita ini diberi Allah Taala ya lah. Nah, adalah kita berhendak hidup di dunia ini. Allah Taala yang menciptakan kita. Hah? Mengadakannya betul. Artinya kita ini yang Allah Taala gitu. Dalam hakikat. Hah? Luar biasa. Jadi salah satu hal yang penting kita pelajari selain wirid yang syarat utama lah lima itu lima itu riwayat daripada Syekh Idris Al-Iraqi. Jadi diambil sini ada guru Sidin Idris. Cuman di dalam tarekat Tijaniyah ini ada juga syartul kamal, syarat kesempurnaan. Bagaimana cara kita menjadi murid Syekh Tijani itu yang bujur-bujur. Ibarat guru nih kan misalnya ulun. Ada murid kan macam-macam loh. Tapi ada murid yang bujur-bujur. Kira-kira sayang ada guru nih loh. Yang berbakti, yang beradab, yang berakhlak, menggawi segala perintah guru nih kan. Kira-kira sayang nggak guru? Ah, gitu juga. Jadi bila kita dihendak disayangi oleh syekh kita, guru kita, ada namanya syarat kesempurnaan. Ini tarbiyah lanjutan. Cuman kadang ulun bacakan malam ini karena kepanjangan. Kasihan kan ya. Jadi ulun bacakan anu aja. Jadi selain syarat kesempurnaan ada namanya adab. Adab seorang murid terhadap gurunya. Ini penting juga. Kadang kita ini banyak salah adab bang ulun. Yang akhirnya berefek pada perjalanan kita nih kepada Allah. Kayak apa? Oh itu ada ilmunya. Dan pada syekh juga. Bagaimana cara kita bersikap, berakhlak dan beradab kepada sesama murid Tijani. Ini kan belum kita dengar tahu ilmunya, timbul ribut. Jadi gawiannya lah. Nah, jadi ulun bacakan. Adapun adab terhadap kawan-kawannya atau saudara-saudaranya dalam tarekat Tijaniyah, baik saudaranya seagama atau saudara sejalan satu tarekat sangatlah banyak. Namun Al-Fakir sebutkan di sini bagian-bagian yang sangat penting. Satu, nah ini ingatkan baik-baik. Saling bersih membersihkan. Tersebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belah tangan, yang mana keduanya saling membersihkan. Kayak kita gosok tangan pakai sabun. Saudara tuh seperti dua tangan. Jadi jangan saling memusuhi, jangan saling menampar nih kan. Tamparnya tangan. Ini mungkin masuk akal. Artinya kita tuh saling mengingatkan, saling menasihati, saling menyayangi, saling mencintai. Nah, itu. Jadi kada akan mungkin sempurna perjalanan tarekat kita menuju kepada Allah apa kita baik kepadanya. Ya. Ibarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kada mungkin dia seorang berjuang dalam Islam. Artinya ada sahabat sidin, anak sidin. Artinya kita tuh saling menguatkan, saling membuat. Misalnya ada kawan lagi boleh kita bawa, kita ajak, kita perhatikan.
Dua, saling mengokohkan. Tersebut juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya laksana bangunan, yang mana sebagian dengan sebagian lainnya saling menguatkan. Hebatlah gitu. Artinya kita ini bagian aja. Kada sempurna bangunan ini. Kada kuat bila tanpa sanak yang lain, kawan yang lain. Iya, gitu. 3. Saling mencintai dan mementingkan saudara seperti ia mencintai dan mementingkan dirinya sendiri. Dianggap kawan itu seperti diri kita sendiri, jangan dianggap orang lain. Karena sabda Rasul manis tutur kata. Ini pendahulu. Kan namanya kita sayang kalau di sana tuh. Di sana tuh sahabat ya berpelukan, bersayang-sayangan. Nah, gitu. Artinya kita berislam, beriman atau apa? Karena kawan orang kita perlu saudara. Hebat-hebatnya orang mana loyo juga ya tuh. Ibarat daun man layu juga nanya. Itu sorti mati. Ya, jangan pernah kita merendahkan saudara-saudara kita. 5. Saling berbudi dan berakhlakul karimah. Yaitu bahwa kita gauli saudara-saudara kita dengan pergaulan yang kita sukai. Mereka berbuat terhadap diri kita dengan kecintaan, dan kita sukai mereka berbuat terhadap diri kita dengan kecintaan. Misalnya kita nih, jika ini kan perlakukan orang lain itu sama, supaya orang lain itu suka juga kita senang bahagia. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Artinya kita menggauli di sana keluarga kita ini dengan akhlakul karimah, dengan sikap yang baik, dengan tutur kata yang baik. Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Saling bersikap tawadu, merendahkan hati dan diri. Karena kadang-kadang orang tuh di mana kan di satu kumpulan ada satu yang merasa pindah peningginya ya loh, lalu yang lain ini pindah kadang yang mana ya loh, akhirnya munculnya kan ada kadang kejadian gitu loh. Nah, barang siapa yang merendahkan dirinya hanya karena Allah, itu kadang merasa harap, ada takabur, ada ujub, niscaya Allah mengangkat derajatnya, maka ia memandang dirinya kecil, namun orang lain memandangnya besar. Dan barang siapa menyombongkan dirinya, maka Allah akan merendahkannya. Jadi kalau ada hak manusia ini untuk bersombong di bumi Allah. Nah, jangan sekali-kali kita kayak itu ya loh. Kalau karena kita yang direndahkan orang. Nah, ia memandang dirinya besar, padahal orang lain memandangnya rendah dan hina. Anggapannya itu baik harap dulu. Dan bagi orang itu biasa aja. Artinya sikap itu gak ada gunanya. Kita belajar rendah hati dengan orang. Orang kan bingung, senang, bahagia lawan kita. Oh, ini. 7. Saling meminta dan memberi maaf dan keridhaan. Dan hendaklah memandang saudaranya lebih baik dari dirinya, dan saling tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan, dan saling menggemarkan pada mengerjakan yang diridai Allah, dan menunjuki jalan kebenaran apabila kita lebih tua, dan meminta pelajaran apabila kita lebih muda. Dan saling menutupi kesalahan dan keaiban, saling memberi masukan-masukan. Artinya kita harus saling mengingatkan. 10. Saling mendoakan dan saling berbaik sangka. Kadang persoalan-persoalan dimanapun tuh mungkin jangan buruk sangka. Kita sangka buruk dahulu, padahal tidak ada apa-apa aslinya. Makanya di Quran tuh suudzon itu adalah seburuk-buruk perkataan. Itu dosa yang kadang kita sadari. Makanya kita ini diajari syekh tuh istighfar sama harimau, menghapus dosa di batin dah. Tujuan ada sangka buruk, apalagi macam-macamnya kan. Syarikat, ini yang buruk-buruk tuh. Nah itu. Dan saling mendoakan. Jadi misalnya bulan mendoakan dia mendoakan. Saling mendoakan kita dari kejauhan, saling ingat mengingat itu di sanak yang sesungguhnya. Adanya ingat tuh para saja kan, tapi nggak ada ingat pas kejauhan.
Dan doa mendoakan ini barang siapa, dalam hadis itu barang siapa yang mendoakan saudaranya dan itu pada diketahui saudaranya, itu mustajab. Dan malaikat itu berkata, dan begitu juga bagi engkau. Artinya sama. Misalnya ini ulun doa, ya Allah, di ulun pas diamah di mana doakanlah aman tadi presiden. Tadi sugi ya Allah. Tahajud kita ulun mendoakan presiden. Malaikat itu berkata, sama biasanya kamu juga gitu. Dan itu artinya kita tuh memiliki rasa cinta, kasih sayang dan kepedulian. Nah, gitu. Ya. 11. Saling menerima keuzuran saudaranya. Apabila ada kekurangan, ada ingat janji dan lain-lain. Apabila salah satunya meminta keuzuran. Apabila ada uzur dikatakan minta maaf lah dan awal datanglah. Oh ya, ada apa? Harus gitu. 12. Saling merukunkan apabila ada dua orang saudaranya yang bermasalah atau berselisih paham. Yang kita ini memihak kepada kanan kiri. Kalau kita jadi apinya kan menambahi bumbu ya lah. Drama tadi kan. Rusak dunia kan. 13. Saling meluaskan tempat duduk untuk saudaranya. Karena kita terkumpulan kan. Bisa disuruh lagi kan. Duduk sini. Artinya kita ada rasa cinta, kasih sayang, kepedulian. 14. Saling menanyai nama dan nama orang tua saudaranya. Sebagian penghormatan. Tersebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu mempersaudarai gitu kan, seseorang, maka hendaklah kamu tanya namanya supaya jelas kan, siapa nih teman Mas Ali kan. Kalau tahu kan kita rasa kurang parak ya lah. Tapi bila kita tahu nama orangnya, nama kuitannya, wah ini kan rasa sangat gitu. Maka hendaklah kamu tanya namanya dan nama janji. Nah, perusahaan atau sudah nih? Serah aja, sudah enggak. Serah aja. Ah, atau sangat. Ya, tambah ya. 60 di sini ya lah. Bila ini selanjutnya, bab selanjutnya, adab seseorang atau murid tijani untuk dirinya sendiri. Itu ada juga. Jadi beradab lawan diri sendiri. Ada beradab lawan orang aja. Lawan seorang ini ada dalam tijani itu. Ya. Satu, meyakini bahwa dirinya dan semua orang beriman adalah rahmat dan nikmat Allah. Artinya kita mensyukuri. Dan semuanya tercipta dari nur atau cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita pandang ini nih perkataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagai muridnya itu meyakini bahwa Allah Tuhan semesta alam selalu melihat dan mengintai dirinya. Dan apa yang ia perbuat sama sekali tidak tersembunyi dari penglihatan Allah. Sekalipun ia bersembunyi di bawah lapisan bumi. Dan Allah melihat dan mendengar apa yang terkhatar atau terbersit dalam hati dan terlintas dalam jiwanya. Karenanya hendaklah hatinya selalu ingat kepada Allah. Baik ketika ia berdiri, duduk, atau ketika berbaring. Jadi kita dalam tarekat tijani ini ditarbiyah atau dididik benar-benar bagaimana caranya mengingat Allah selalu di dalam hati. Baik ketika duduk, artinya kita hidupnya selalu bersama Allah. Cuman selama ini kita ini kada sadar, kada ingat. Nah di tarekat tijani ini kita belajar diingatkan lagi. Pokoknya Allah pun maha melihat. Apalagi kita rangkak ingat Allah dengan zikir ya lah. Gila Allah pun maha melihat. Artinya ada orang hendak berbuat dosa kan, ingat Tuhan kan, belum ada janji. Nah itu tuh tarekat tijani. 3. Menjauhi kawan-kawan yang melupakannya kepada mengingat Allah dan mendekati kawan-kawan yang mendekatkannya kepada Allah. Artinya kita kawan ini bukan hanya memusuhi, tapi ini juga hati-hati. Karena agama seseorang itu tergantung temannya. Jalan lah dicari. Ya, yang sejalan. Jalan dicari. 4. Hendaklah ia mempunyai tempat khusus untuk ia berzikir supaya ia tidak merasa terganggu. Jadi bila ada rumah, sediakan tempat khusus.
Ini tempat sana ini tempat abah nih. Oh bidiku ini tempat khusus untuk berzikir. Abu wirid untuk mengingat Allah Taala. Jadi kalau boleh tertarik supaya fokus. Artinya ketika seperti itu punya niat jujur untuk ingat dan mendekat kepada Allah Taala. Lima, hendaklah ia mempunyai waktu yang khusus untuk beribadah kepada Allah di luar waktu kerjanya. Dan hendaklah ia pandai membagi waktunya. Seumpama 6 jam untuk Tuhannya, 6 jam untuk keluarganya, 6 jam untuk usahanya, dan 6 jam untuk istirahatnya. Dibagi, diatur waktu kan. Punya khusus dengan Allah Ta'ala ya. Nah diatur jam segini, udah mau diganggu pokoknya. Mana buirit semuanya. Agak sama. Jadi masing-masing itu ada bagiannya, ada haknya gitu. 6. Hendaklah ia membiasakan sederhana dan jangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Kadang berlebihan ini misalnya kita makan gorengan itu mudah baik pada anak. Gimana anak mungkin itu juga kan jadi kayaknya dingin dulu makanya kan aja. Nah artinya makan ini secukupnya kuati ibadahnya. 7. Jangan mencintai dunia. Karena kecintaan kepada Allah tidak akan masuk ke dalam hati orang yang ada kecintaan kepada dunia. Tundukkanlah dunia, janganlah dunia yang menundukkan kita. 8. Jangan tidur dalam keadaan junub. Ibadah malam kan, misalnya suami istri, itu jangan. Jadi kalau jabuya itu tuh mulai fakir. Jadi misalnya kita ibadah malam langsung mandi. Jangan tidur dalam keadaan junub. Malam esok kira-kira 4 rakaat. Intinya kan kita tuh berubah dan berbenah untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, apalagi yang sudah Tuhan-Tuhanin, apalagi ya lah. Kayak caranya supaya harapan Tuhan aja lagi ya lah. 11. Hendaklah memperbanyak membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya terjaga lisannya dari pembicaraan yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Jadi bagi para murid Tijani itu banyak salawat aja. Jadi orang pernah belajar ini langsung lewat buku dulu. Ya, belum antar sidin kendaraan dari rumah menuju Zawiyah. Apa kendaraan? Oke, apa Pak? Kamu tuh aja, untung ikam tuh daripada nganggur ya sih. Hati kamu tuh pada gawian ya sih. Baik punya salawat aja. Digawiakan loh. Si kan biasanya nganggur gitu untung kita juga ada gawian. Hati kita nih ada gawian juga kalau mau ya. Ya paling bagus baca salawat. Allahumma shalli ala. Pasti lagi. Ada gawian hati, ada gawian. Kosong lah, ada apa-apa. Untung ada gawian gitu. Baca salawatnya banyak. Pasti belum rahmat Allah itu. Iya. Pasti salawat. Dan sepakat para ulama seluruhnya bahwa satu-satunya amal yang pasti diterima Allah Ta'ala salawat. Yang Quran ini belum tentu. Salat ini belum tentu. Kita harus tahu. Salawat ini pasti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah jadi salawat sama Nabi masa kita ada kan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, artinya salawat ini perintah. Kita kada Tijani ini kita bersalawat sama Nabi tadi. Tidak berapa? Tapi hari-hari kita salawat. Kan kalau perlu di luar gitu di luar wajibah nih. Daripada kada ada gawian, salawat. Itu lebih nyaman. Untuk sunnah juga ini. Iya, untuk sunnah. Kenapa? Gisi. Ah ya gitu. Kamu tahu juga tuh. Ya betul. Allahumma shalli ala. Kalau gisi Jadi ulun ada kisah sedikit lah daripada kawan ulun sendiri, sahabat ulun, orang Jakarta. Jadi ini mualaf itu pas halus kan 12 tahun kan. Jadi bisi kuitan ini kan kuitannya terpisah. Nang abah nih lawan kawan ulun kan mau nama mani ke Hong Kong jadi TKW. Terpisah. Entah kau di mana? Mama dia loh ini ada tahu lagi sudah punya ada kabarnya lagi.
Istilah orang lain itu broken home ya. Broken home ya. Jadi habis itu pada satu saat abahnya meninggal. Lalu galau nih kan. Kan selama ini yang mengawani kawan ulun ini abahnya. Timbul ada rasa waktu kita bisa kehilangan pijakan hidup ya loh. Lalu akhirnya mencari kan, ketemulah orang ulama Kandam Tijani di Jakarta. Kan ulun di Jakarta. Gila jadi salawat fatih. Nah hadiahkan dengan kuitankan salawat. Dibacanya tuh 100 kah sehari. Hadiah dengan kuitan. Allah. Jadi pada satu malam yang mimpi kawan ulun langsung melihat kami mimpi. Nah, abahnya datang dalam mimpi. Nah, ya, terima kasihlah kamu sudah menghadiahi abah di selawat fatih. Alhamdulillah abah ini sudah ada di sikap kubur lagi. Berapa selawat fatih? Padahal abahnya tuh kada jadi lain lah. Itu ulun kurang tahu. Mungkin mualaf juga, mungkin nggak tahu lagi mungkin dosa atau apalah kita nggak tahu ya lah. Namanya kuitan nih kan nggak tahu ditukar lawan dunia dan seisinya. Kuitan nih, masa dijual 1 triliun nggak tahu ya. Kuitan ini ada gantinya dunia akhirat. Hajut kan kawan ulun nih. Tuh, amalkan lagi kan hadiah dan kuitan. Oh, mimpi pulang. Apa buat? Nah, terima kasih lah ya. Kamu sudah menghadiahi abad salawat fatih ya. Alhamdulillah abah sudah diberikan rumah di sini lawan Syekh Tijani. Tanda kebenaran guru kita. Kayak posisi kayak kawan ulun ini kan sudah kalau dianu lagi sudah Tijani nih. Bukan orang diselamatkan ya. Nah, anak apalagi kamu bayar apa kamu udah barat orang bangga jadi muridnya guru Sumpul. Hanya kan bangga ya. Ini guru Sumpul itu sangatnya jauh. Dari Syekh Taman ke atas lagi jauh. Dan kita ini handap. Jadi Syekh Tijani langsung kepada Nabi. Dan Syekh Taman itu sejaman lawan Syekh Tijani. Hidup sejaman. Cuman sanatnya jauh lagi. Ibaratnya anak sampai wadah Allah itu jauh lagi jalannya. Jadi ini handap. Buya dari guru beliau Syekh Idris, dari Syekh Ahmad Khairif, dari Syekh Ahmad Abdallawi, dari Syekh Ali Ahmad, dari Syekh Abdallawi, Ali Ahmad ini, dari Syekh Tijani dari Nabi. Artinya handap. Artinya pun kita anak berjalan atau bapak kawan Tuhan ini paling nyaman dari jalannya. Jauh dah. Anak kayak apa gitu anaknya paling nyaman. Apalagi artinya sudah amalkan apa ujar guru itu aja kan selesai gitu. Tadilah banyaknya salawat atas Nabi tadi supaya kadang nganggur. Ini udah nggak jadi buaya juga langsung. Apalagi kita nganggur kan banyak salawatnya. Allah tuh rezeki itu gampang aja. Selama orang ingat Tuhan ini jamin rezeki. Kan selama ini ada apa-apa kan ya kita ini makan aja ya. Minum-minum aja ya. Ngopi-ngopi aja. Artinya ini kan dari Allah juga nih. Hakikatnya kan. Kita terlalu dikhawatirkan. 12. Menutup matanya dari memandang yang diharamkan. Jadi jauhi apa yang haram itu. Dan tafakkurlah melihat kekuasaan Allah dalam melihat kejadian langit dan bumi dan bersilih gantinya siang dan malam. Ingati Allah itu dalam misalnya kayak tumbuhan. Ada mungkin ya tumbuh orang tuh. Pasti ada yang menumbuhkan. Allah. Ini mudah. Ada mungkin kayak daun-daun pohon tuh kalau tumbuh orang. Kan ada yang menciptakannya dia loh. Ada mungkin awam gawe gitu ya. Artinya Allah ini meliput itu loh. Ini selama ini Allah tuh cuma kita ikan sadar ada ingat dan melalui tarekat tijaniyah melalui ini. Kita ini anak diperakakan sih gitu. Bimbing, para lawan ampunnya. Pun sudah kita hidup lawan ampunnya, gampang ya lagi dunia ini. Dan masalah nomor 4. 13. Jangan bergurau, jangan kebanyakan bergaya. Ini ulun masih gawe banget. Ulun mengakui orangnya. Setuju kali. Setuju bergaya. 13. Jangan bergurau, jangan tertawa yang mengeluarkan suara. Oh dia ini sudah kita ya, gawe jadi kawan. Karena tertawa itu akan mengeraskan dan mematikan. Olah hati keras. Kamu sudah keras hati ini ngalih ibadah ini. Keras. Keras hati. Pokoknya pun gue mau video sudah aja. Nah, keras hati kan namanya. Ada lunak. Jadi yang ngalih dapat cahaya ilmu itu. Pokoknya pun hatinya itu mah itu.
Jadi seseorang itu tergantung hatinya. Ini jar Nabi itu kan bahwa di dalam diri kita ini ada seonggok daging yang mana bila dia baik maka baik seluruhnya, bila dia rusak rusak seluruhnya. Itu hati. Dan kita bertarekah ini membersihkan hati supaya nyaman, supaya bersih, supaya nyaman menerima cahaya Allah, ilmu, nasihat. Kadang petunjuk Allah tuh bisa dari mana aja. Cuman hati kita ini kadang nangkap aja. Mata kita, telinga kita kadang nangkap. Padahal itu petunjuk sebenarnya. Gara-garanya hati dikasih. Cuman berarti ini dari Allah. Sadarnya dengan sendirinya. Sadar atas segala kekuasaan Allah. 14, ini dikit lagi lah. 14, jangan mencari-cari kesalahan orang. Jangan, biasakan. 15, jangan menginginkan pangkat dan kedudukan. Ada orang tuh bernafsu, ambisi, duniawi, ini. Jangan. Kita cukup Allah aja yang kita kejar. Bahkan mengatur dah. Pokoknya asal kita nih, kalau nanti nyaman dah urusan kita. Ibarat orang nih kan, para calon presiden kan, urusan apa ya kan? Lagi lawan Tuhan itu salah. Nyaman lah. Jadi yang kita kejar itu siapa? Mendekati Allah, memarahkan diri kita nih lawan Tuhan. Jadi orang wahid itu hanya belajar aja. Cuman hampir tidak ada yang mengajarkan seperti Syekh Tijani ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kita dibimbing bujur-bujur gitu. 16, membantu mengeluarkan kesusahan saudaranya. Jadi kalau kita ada diberi Allah kemampuan, kekuatan, kalau dia bantu. Egois. Itu bagian daripada ibadah kepada Allah, menyempurnakan keimanan. 17, senantiasa takut kepada Allah, harus itu dibangun. Takut kepada Allah dan mengharapkan ampunannya. Jadi kita harus sadar juga ini banyak dosa kita. Jadi harus mulai takut kita ini kan kayak apa, punya kena dikubur, kayak apa, punya ketika sakaratul maut. Dipikir dulu tuh. Lu merasa aman gitu nah. Itu lah boleh. Jadi kayak apa kayak ini, pikirkan sudah, kita harus mulai rujuk ilallah, kembali kepada Allah Taala. 18, membiasakan diri mengucapkan insya Allah apabila ingin membuat sesuatu. Insya Allah dengan izin Allah. Jadi bila ada bahagia yang telah dilihatnya dalam mimpinya. Jadi misalnya kan kita ini kadang-kadang karena sering berwirid mulai para kawan-kawan, ada dapat petunjuk. Itu disimpan bila dapat sesuatu. Cukup menjadi rahasia antara diri kita dengan Allah. Sampai nanti Allah membukakannya. Wujudnya itu kayak apa? Itu rahasia banget itu. Jadi mimpi itu salah satu isyarat tunjukkan bagian daripada kenabian berapa persen ya? 1/40 kan. Menyimpan rahasia yang telah dilihatnya dalam mimpinya atau di waktu bangun kecuali kepada gurunya. Karena seseorang itu dapat mimpinya lah petunjuk apa gitu. Kebanyakan murid sebagai murid kita ini kebanyakan nafsunya. Jadi kita tuh mentafsir itu bisa salah. Jadi apa-apa tuh pada lawan guru dapat ini tadi menurut dia kayak apa. Karena gurunya nih lebih bersih hatinya, lebih dekat dengan Tuhan, dia bisa lebih menafsirnya lebih benar dengan baik. Kan kalau kita menafsir seorang, nah ini bisa salah alamat gitu nah. Kalau sebenarnya maksudnya ini bisa pakai ini. Nah, ini sesat gitu saja. Nah, ini terakhir 20. Jangan merasa lambat terbuka dinding atau hijab yang menghalangi kita lawan Allah. Dinding atasnya karena tugasnya adalah beribadah karena Allah. Kira-kira itu aja dulu malam inilah. Mudah-mudahan kita diberikan banyak umur, sehat, murah rezeki lah, perasaan mendapatkan rahmat, ampunan Allah Taala, dan kita berasaan al-Fatimah. Fatwa mencari itu aja lagi ada lah. Selamat dunia akhirat. Namun sudah dikubur, anaknya jarang mengingat sudah. Artinya kita mencari lah kedudukan bagaimana kita nih para kawan Nabi. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan pada hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Artinya bila kita ini hendak para kawan Nabi di akhirat kelak, di surga kelak, hanya kita lewat oleh wahyu. Dan juga dia dulu pernah belajar ulun. Ini ulun diajari orang lah.
pemahaman ulun sidin dari dia akan dapat ilmu. Jadi barang siapa aja sidin, ini Abuya ini pas lagi ceramah, barang siapa aja sidin mengejar dunia, maka akhirat tidak akan didapat. Yang dunia aja. Tapi barang siapa yang mengejar akhirat, mengejar Allah nih kan, kehidupan akhirat, keparat sama Tuhan, maka dunia itu akan didapat juga. Ada mungkin ada. Empat pilihan dunia. Jadi kita dahulukan akhirat, kita dahulukan Allah. Ya dunia dahulu kita dahulukan. Dunia tuh ada kan mana-mana pasti. Adik ulun nih pernah juga ketakut sama dia nih. Ini ilmu lah kita cari dari akhir ini. Bah ya. Adik ulun Hakim yang jadi pimpinan di pesantren Alam Sari Batu Tumpuk. Bah ya. Aku nang Abu ya. Barang bahasa lain jadi orang sugih. Ini jawaban Abah ulun ini ya. Ima Yatim. Paraki yang maha sugih. Siapa yang maha sugih? Allah. Artinya ya beribadah juga. Jangan melupakan ibadah kepada Allah. Banyak orang rusak, hancur itu. Gara-gara ini kada ingat Allah. Kada bersyukur. Ibari ini kada bersyukur. Jadi runtuhkan. Jadi kira-kira itu aja malam ini. Jadi ulun selama bersilaturahmi di Kata Maruni, mohon maaf saya dan batin kepada bapak-bapak, ibu-ibu bila ulun ada kesalahan, kekurangan, baik dari sikap karena perbuatan. Ulun ini manusia juga ya lah, sama kayak dia. Ulun ini sharing aja kita ya, saling mengingatkan. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi di kemudian waktu di lain. Doakan ulun biasanya mana? Ya, seperti tadi ya. Jadi ulun niat silaturahmi ini niat silaturahmi karena Allah Taala mengunjungi sanak-sanak. Ikhwan itu artinya sanak-sanak. Ikhwan itu sanak-sanak dinian. Jadi mudah-mudahan silaturahmi kita ini membawa kepada kebaikan. Kurang lebihnya itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.